Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk kegiatan TDI yang mana pada saat ini saya bertugas untuk menyampaikan materi tentang menyibak rahasia alam akhirat, surga dan neraka. Anak-anakku, mari kita awali perkuliahan kita TDI pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Ya, saya mengucapkan terlebih dahulu, kemudian kalian silahkan mengikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya hikmataka, wangsyur alayya rahmataka, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alayya. Ya Allah, bukakan untuk kami, bukakan untuk saya, hikmataka, ilmumu. Wangsyur alayya, dan tebarkan untuk kami, rahmataka, kasih sayangmu, rahmatmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, wahai Dat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Atau wahai Dat yang maha penyayang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na, ya Allah berikanlah kemanfaatan bima 'allamtana, terhadap apa yang engkau ajarkan kepada kami. Wa'alimna, dan ajarkan kepada kami ma yang fa'una, ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wazidna ilma, dan tambahlah ilmu pada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, aku mohon kepadamu, ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surga, wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min sakhatika wan nar, dari murkamu, dan juga aku berlindung dari api neraka. Ya. Allahumma ftah alayya hikmataka, wangsyur alayya rahmataka, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik, anak-anakku, mengapa kita harus mempelajari alam akhirat? Ya, tujuan mempelajari alam akhirat itu yang pertama adalah menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, baik itu perbuatan yang baik maupun itu perbuatan yang tidak baik, semuanya akan ada balasannya. Karena itu kita mempelajari alam akhirat ini agar supaya kita ini semakin yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya akan menjadi bekal kehidupan kita di akhirat. Ya. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, ya, wahai Abu Dzar, jaddid as-safinah, ya, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amiqun, sesungguhnya lautan itu amatlah dalam, ya.
Wa khudhiz zada kamilan, dan ambillah bekal yang cukup ya. Ambillah bekal yang sempurna. Kenapa? Fa inna safar ba'idun ya. Karena perjalanan ini masihlah amat jauh. Wa khaffif alhamla ya. Dan ringankanlah bebanmu. Kenapa? Fa innal uqbah ka'udun. Karena perjalanannya adalah akan mendaki ya. Wakhlis al-amal ya, dan ikhlaslah di dalam berbuat ya. Fa innan nakida basirun, karena sesungguhnya pengintai maha melihat. Jadi ya Abadzar jaddid as-safinah fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil hamla fa innal uqbata ta'udun wa khlis al-amal fa innan naqida basirun. Jadi ini adalah penggambaran bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini laksana kita berada di dalam lautan yang amat luas, kemudian kita naik di dalam perahu, maka ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, kita diminta untuk menyiapkan bekal yang secukupnya, menyiapkan bekal yang cukup. Kemudian jangan membawa beban yang terlalu banyak, karena jalannya nanti ketika mendaki, kita tidak keberatan di dalam membawa barang bawaan kita. Begitu. Nah, kemudian dalam Al-Quran ya juga difirmankan, ya laitani qaddamtu lihayati ya. Duhai alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Ini untuk orang-orang yang ketika di dalam hidupnya, ya, ketika di dalam hidupnya tidak pernah memanfaatkan dengan baik, tidak pernah beramal soleh, itu ketika berada di akhirat dia akan melakukan atau dia akan mengalami penyesalan yang sangat dalam, kemudian dia sangat ingin, sangat berharap untuk kembali ke dunia, kemudian mau berbuat baik, mau beramal baik, tapi semuanya itu tidak mungkin terjadi. Karena kehidupan kan hanya sekali saja ya. Setelah kehidupan di dunia berakhir, maka kehidupan di akhirat dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Jadi tujuan kita mempelajari alam akhirat itu diantaranya menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia ini sebagai bekal kehidupan di akhirat. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jadi kalau perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau perbuatan jelek juga akan dibalas dengan yang setimpal, ya, dengan kejelekan pula, ya, dengan keburukan. Apapun yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, sebesar biji zarrah ya, sekecil apapun yang kita perbuat dari kebaikan itu, maka akan ada pahalanya. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan meskipun perbuatan jelek kita itu hanya sebesar zarrah ya, hanya kecil sedikit sekali, tetapi itu semuanya juga akan mendapatkan balasannya. Wa tazawwadu ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ya. Dan berbekalah kalian ya, carilah bekal ya. Karena sesungguhnya sebaik bekal itu adalah at-taqwa, ketakwaan. Itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Anak-anakku, tujuan mengapa kita harus mempelajari alam akhirat diantaranya juga menumbuhkan sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat. Jadi agar supaya kita itu ketika menjalani sesuatu, ketika berbuat baik, itu kita tidak berpikir untuk mengharapkan balasan di dunia. Kenapa? Karena kita selalu optimis ya bahwa dalam menjalani kehidupan ini itu semuanya itu dalam rangka untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat. Jadi justru yang kita harapkan itu bukan imbalan di dunia ini, tetapi justru itu adalah bekal kita untuk di akhirat nanti. Kalau imbalan di dunia ini kan hanya terbatas, tetapi kalau balasan kita di akhirat nanti itu tidak terbatas. Tentu saja ini dilandasi dengan ikhlas di dalam beramal. Ya.
Jadi katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi Allah berfirman wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, maksudnya daripada dunia. Kemudian juga tujuan kita untuk mempelajari alam akhirat ini adalah untuk menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam pendirian, dan khusyuk di dalam beribadah. Karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan mendapatkan balasannya. Jadi kita kalau beramal, kita melakukan ibadah, ya, kita belajar rajin, ya, kita istiqomah di dalam puasa, kita istiqomah di dalam sholat. Nah, semuanya itu kita tidak menginginkan untuk itu dilihat oleh orang, tetapi itu semuanya kita lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian juga senantiasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak-anakku, kita masuk pada alam akhirat. Ya. Kita mulai memasuki alam akhirat, kita awali dengan esensi ketakwaan. Ya. Bahwa esensi ketakwaan itu yang sebenarnya adalah percaya kepada yang gaib. Ya. Ya. Kita lihat firman Allah, ini kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ini adalah orang yang dikatakan bertakwa itu yang bagaimana, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Nah, kemudian penjelasan dari muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang dikatakan bertakwa itu adalah orang yang beriman, ya, orang yang percaya kepada yang gaib, ya. Kemudian mendirikan sholat dan kemudian juga menafkahkan sebagian rizki yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka menafkahkan sebagian rizkinya, melaksanakan sholat dan percaya kepada yang gaib. Ya, jadi salah satu ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu adalah percaya kepada yang gaib. Di antaranya yang gaib itu adalah alam akhirat. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin, ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian difirmankan lagi dalam surat Al-A'raf ayat 169. Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Jadi sebenarnya akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang tahu bagaimana nikmatnya ketika nanti di alam akhirat. Betapa alam akhirat itu adalah alam yang abadi, maka orang yang bertakwa akan selalu berbondong-bondong, akan selalu berupaya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan di dunia. Jadi dunia ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang abadi di akhirat. Dunia tempat untuk beribadah, tempat untuk menyiapkan bekal, agar supaya nanti bekal kita cukup ketika kita menuju ke akhirat. Kemudian difirmankan juga dalam surat Yusuf ayat 109, waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala taqilun. Jadi ini senada dengan ayat sebelumnya ya dalam surat Al-A'raf. Jadi waladarul akhirah khair. Jadi dalam beberapa ayat itu dikatakan bahwa
kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dari kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kemudian bagaimana penggambaran surga di dalam Al-Quran, atau penggambaran surga itu dikatakan di sini, ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ayat ini, ya, ayat ini mirip dengan ayat yang ada di bawahnya ini, ya. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil muttaqin. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Jadi yang atas wasari'u, wasari'u, dan bergegaslah. Ini bentuknya verbanya verba perintah. Ya, fi'il amr, fi'il perintah, ya. Dan bersegeralah, wasari'u, dan bergegaslah, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, ya, pada permohonan ampun kepada Tuhan. Jadi kita diminta untuk bergegas, bersegera untuk meminta ampun kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga itu luasnya adalah seluas langit, ya, wal ard, dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana tadi? Ya, alladzina, ya, alladzina yuqimunas sholata, ya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan juga yang menafkahkan sebagian rizkinya. Itulah, ya, orang-orang yang bertakwa, yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Ya, jadi kita diminta bergegas untuk segera memohon ampun kepada Allah. Kemudian surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Kemudian ayat yang di bawahnya juga mirip. Sabiqu, ya. Sabiqu itu berlomba-lombalah, ya. Itu juga sama-sama menggunakan fi'il amr, ya. Fi'il verba perintah, ya. Tadi kalau di atas wasari'u dan bergegaslah, cepat-cepatlah. Nah, ini juga sabiqu dan berlomba-lombalah, ya. Berlomba-lombalah pada permohonan ampun, ya, dari Tuhanmu. Jadi kita diminta untuk bercepat-cepat, ya, berlomba-lomba untuk memohon ampun kepada Allah, ya. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, ya. Dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau di atas tadi arduhas samawati wal ard. Kalau yang bawah ini arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ya. Kemudian kalau yang atas uiddat lil muttaqin. Kemudian kalau yang bawah uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Jadi disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, begitu anak-anakku. Jadi surga itu digambarkan, ya, digambarkan luasnya seluas langit dan seluas bumi. Kita bisa membayangkan bagaimana luasnya langit itu. Kita berada di Indonesia ini saja sudah sangat luas sekali kalau kita lihat langit, ya. Begitu juga kalau kita lihat bumi, ya. Kita belum sempat mengarungi bumi yang ada di Indonesia ini, semuanya belum sempat atau
bumi yang di Indonesia ini saja belum sempat kita kunjungi, ya. Kota-kota, ya, daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan misalnya kita sekarang di Malang ini Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, ada Kalimantan, ada Sumatera, dan Jakarta, ya, masih banyak lagi Sulawesi, Aceh, ya. Dan masih banyak lagi kita belum sempat menginjakkan kaki di semua daerah ini. Tentu saja Indonesia saja ini sangat-sangat luas. Nah, apalagi kita tahu betapa banyaknya negara-negara yang ada di dunia ini yang belum sempat kita kunjungi. Nah, ini menunjukkan betapa sangat luasnya, ya, langit dan juga bumi yang ada di dunia ini. Itu digambarkan bahwa surga itu seluas langit dan seluas bumi yang ada di dunia. Tetapi yang perlu anak-anakku tahu bahwa di sini, ya, dalam surat ini atau dalam ayat ini digunakan gaya bahasa simile, gaya bahasa perbandingan. Jadi dikatakan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Apakah sama persis? Ya, apakah sama persis antara surga kemudian dengan luasnya langit dan bumi yang ada di dunia ini? Tentu saja tidak, ya. Tentu saja tidak, ya. Ketika kalian mengatakan, oh, dia cantik, ya, secantik siapa misalnya bintang film yang kalian ini, atau misalnya dia sangat cantik, secantik Syahrini misalnya. Apakah sama antara dia dengan Syahrini? Tentu itu hanya mirip saja, hanya secantik saja, tidak sama persis. Artinya kalau di sini digunakan perumpamaan itu menunjukkan bahwa luasnya itu seluas langit dan bumi, tetapi tidak sama persis dengan langit dan luasnya langit dan bumi yang ada di dunia. Tapi itu hanya perumpamaan saja yang menunjukkan betapa sangat luas surga itu. Ya, begitu ya. Ya. Baik. Kemudian digambarkan juga bahwa dalam surat Ar-Ra'd 35, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'im wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Jadi masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Ya. Tajri min tahtihal anhar, ya kan? Mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Ukuluha daim, ya. Wadilluha. Jadi buahnya itu tak henti-henti, ya. Ya. Sedang naungannya juga demikian juga. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana orang yang tidak bertakwa? Bagaimana dengan orang yang kafir? Wa uqbal kafirinan nar. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Di sini digambarkan bagaimana orang yang bertakwa itu kesudahannya dan bagaimana orang kafir itu kesudahannya. Kesudahan orang yang bertakwa adalah berada di surga, dan kesudahan orang yang kafir, yang orang yang tidak percaya, orang yang ingkar, itu kesudahannya adalah berada di neraka. Nah, kemudian digambarkan juga dalam ayat lain di dalam Al-Quran, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun mimma'in ghairi asin. Jadi perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Tidak berubah rasa dan baunya. Ma ghairi asin. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ya, dan juga sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anhar min khamrin ladzatil lisyaribin. Ya, jadi digambarkan juga bahwa sungai-sungai dari khamr yang lezat
rasanya bagi lisyaribin, bagi peminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Wa anharun min asalin musaffa. Dan kemudian sungai-sungai dari madu yang disaring. Walahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratum mir rabbihim. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan. Ya. Dan juga ampunan dari Allah. Kaman huwa khalidun finnar. Ya. Kaman huwa khalidun finnar. Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam. Jadi kalau orang yang baik berada di surga, kalau orang yang kafir, yang ingkar itu berada abadi di neraka. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, ya. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Jadi di sini digambarkan bagaimana orang yang bertakwa itu berada di surga, ya, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga digambarkan bagaimana orang yang kafir itu berada di neraka, kemudian penuh dengan penderitaan. Ya, begitu penggambarannya. Ya. Kalian bisa membayangkan. Ini digambarkan bahwa kalau di surga itu susu tidak pernah berubah bau dan rasanya, ya. Kemudian ada sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya. Kemudian sungai-sungai dari madu. Kemudian juga memperoleh ampunan dari Allah. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kalian misalnya membuat minuman dari susu, kemudian kalian keburu-buru mau kuliah, kemudian kalian lupa tidak meminumnya, atau ingat tapi karena sudah waktunya terlambat, kalian akhirnya bersegera pergi ke kampus tanpa meminum susu yang sudah dibuat, kemudian kalian baru pulang sore hari, menjelang maghrib misalnya. Nah, coba kalian lihat susu, apakah masih enak dirasa, apakah kalian masih mau meminumnya? Tentu sudah tidak boleh diminum karena sudah berubah bau dan juga tentunya rasa. Itu di dunia, tetapi kalau di akhirat semuanya itu, kalau di surga semuanya itu tidak berubah, semuanya tetap. Kenapa di situ digambarkan dengan sungai-sungai dari khamr? Ya? Karena di bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran ini, minuman yang paling mereka gemari itu adalah khamr. Sehingga kalau digambarkan dengan khamr itu gelora untuk rasa, betapa keinginan untuk menggapai surga itu diharapkan bisa lebih maksimal gitu. Jadi digambarkannya dengan disesuaikan dengan budaya yang ada dalam masyarakat Arab pada saat turunnya Al-Quran. Begitu. Nah, jadi gambaran surga juga dijelaskan terdiri atas kamar-kamar, terdapat berbagai pintu, mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai khamr, kemudian terdapat juga buah-buahan, terdapat piring-piring dari emas dan piala-piala, terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Ya. Kemudian di sana juga dikatakan bahwa orang yang berada di surga itu akan kekal berada di dalamnya. Dengan melihat penggambaran-penggambaran yang seperti ini, betapa kita sangat ingin untuk meraih surga itu. Betapa kita sangat ingin untuk berbuat baik, ya, berbuat baik, kemudian imbalan dari perbuatan baik itu semuanya adalah surga. Semuanya kita lakukan dengan ikhlas. Namun demikian, keikhlasan itu akan diganjar oleh Allah dengan surga. Nah, kemudian juga di surga itu dilayani anak muda yang tetap muda. Ya. Tidak ada istilah tua, ya, semuanya tetap muda seperti kalian semuanya ini. Kemudian terdapat taman-taman dan mata air, berpakaian sutra, kemudian mereka dihiasi dengan gelang emas. Ya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan dan belum pernah tersentuh. Ya. Bukan berarti nanti di sana tidak ada bidadara ya. Jadi di samping bidadari juga ada bidadara tentunya. Karena yang laki-laki itu pasangannya adalah perempuan dan yang perempuan pasangannya adalah laki-laki. Ya. Kenapa tapi di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah bidadari-bidadari. Ya.
Ya, karena tidak terlepas dari kalau dalam tinjauan budaya itu pada saat itu masih masyarakatnya masyarakat yang patriarki ya, di mana laki-laki itu lebih berkuasa atau lebih laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan, sehingga di situ diceritakan ada bidadari dan bukan bidadara, tetapi sebenarnya nantinya semuanya akan terwadahi, ada bidadara dan juga ada bidadari. Ini kan hanya penggambaran saja. Dengan melihat keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan surga ini, maka kemudian kita bertanya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ya? Betapa sangat luar biasa, apapun yang kita kerjakan dari perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bahkan lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi dengan mempelajari alam akhirat ini, mudah-mudahan akan semakin bertambah keyakinan kita, keimanan kita, kemudian kita menjadi optimis untuk selalu melakukan yang terbaik sebagai bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Anak-anakku, nama-nama surga itu sangat banyak sekali, ya. Ada yang istilahnya al-jannah, ya. Ini yang paling banyak dikemukakan ya, yang paling banyak digunakan al-jannah. Kemudian ada juga Darussalam, Darul Khuldi, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Al-Firdaus, kemudian Jannatul Na'im. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Surga Aden itu ada dalam surat Ar-Ra'd. Ya, ini. Surga Na'im ya, ada juga di dalam Al-Quran. Surga Ma'wa, surga Firdaus, Darussalam, Darul Khulud, dan Makom Amin. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Digunakan di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita beralih ke penggambaran neraka. Tadi kita sudah penggambaran surga, kemudian kita beralih ke penggambaran neraka. Allah berfirman, ya, "Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, ya. La'akiluna min syajarim min zakum, ya. Benar-benar akan memakan pohon zakum. Famaliuna min halbutun, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Karena memenuhi dengan pohon dari zakum itu akan memenuhi perut orang-orang yang kafir yang berada di dalam neraka. Fasyaribuna alaihi minal hamim, ya. Fasyaribuna alaihi minal hamim, ya. Minal hamim, sesungguhnya ya kamu akan meminum air yang sangat-sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, ya. Fasyaribuna syurbal him. Kemudian bagaimana mereka itu meminum air yang sangat panas tadi? Fasyaribuna syurbal him, mereka akan meminumnya seperti unta yang haus minum. Betapa kalau unta itu kalau haus minum, dia akan minum meskipun itu panas, dalam sekali teguk itu langsung seperti namanya kehausan itu kan minumnya langsung banyak sekali begitu ya, padahal itu sangat-sangat panas karena sudah tidak ada pilihan lain ya. Hadza nuzuluhum yaumaddin, ya. Itulah hidangan untuk mereka di hari pembalasan. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang kafir, makanannya adalah pohon zakum, kemudian akan memenuhi perut mereka. Mereka juga akan minum minuman yang sangat-sangat panas. Mereka akan minum seperti minumnya unta yang kehausan. Jadi itulah pembalasan untuk orang-orang yang berada di dalam neraka. Nah, kemudian digambarkan lagi, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Ya. Jadi orang-orang kafir itu ya akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
Pakaian dari api neraka tentu saja pakaian yang sangat-sangat panas. Kemudian yusabbu ya, yusabbu min fauqi ru'usihim al-hamim. Kemudian disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi akan disiramkan air yang sangat mendidih di atas kepala. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana itu amat-amat sangat-sangat panas dan amat-amat sangat sakit ya. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', ya, yang tidak menggemukkan ya dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi meskipun mereka itu makan sebanyak-banyaknya dan minum juga sampai banyak, nah itu semuanya tidak akan menghentikan lapar dan juga tidak akan menghentikan dahaga. Jadi tetap dimakan, diminum. Ya, makanan yang sangat-sangat panas ya. Minuman yang sangat-sangat panas itu tetap mereka makan dan minum. Ya. Yang berduri juga mereka makan, yang panas juga mereka minum karena sudah tidak ada pilihan lain dan mereka berada dalam kelaparan dan kehausan. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari api neraka. Kemudian digambarkan lagi, inna jahannama kanat mirsada, ya. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Lepahina ma'abah, ya, lagi tempat menjadi tempat kembali ya. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lepahina ma'abah, ya. Tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas ya. Labithina fiha ahqaba, ya. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, ya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Tidak ada kesejukannya, tidak pula mendapatkan minuman, illa hamimau wa hassaqo, selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqo, ya, sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka ketika mereka berada di dunia. Ya, jadi neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Walabi'sal mihad. Jadi ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Jadi sangat-sangat luar biasa mengerikan. Di sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Liyadzuqul azab. Ya, supaya mereka merasakan azab. Kata yadzuq, ya zauq, yadzuqu, zauq biasanya digunakan untuk lidah. Ya. Misalnya lidah, bagaimana lidah itu menerima rasa. Misalnya rasa asin, rasa pedas, atau rasa masam. Itu biasanya sedikit saja itu diletakkan di dalam lidah kita, maka akan sangat-sangat kita sudah bisa merasakan. Begitu juga di sini digunakan kata yadzuqu, liyadzuqu untuk azab. Ya, itu azab juga digunakan di sini istilahnya pakai bahasa liyadzuqu. Jadi agar mereka juga merasakan azab sebagaimana lidah itu menerima rasa. Ya, inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi hamim wa hassaq. Ya. Anak-anakku, istilah neraka ya. Di dalam Al-Quran, dalam Mu'jam Mufahras li Al-Fadhil Quran, itu ada 145 kali di dalam Al-Quran. Kemudian nama-nama neraka ya, yang ada, itu ada Jahannam, ada Hutama, ada Sakor, ada Jahim,
ada sa'ir, kemudian juga ada hawiyah. Ada hawiyah. Nah, nanti anak-anakku bisa mempelajari lebih jauh lagi tentang ini, ya. Karena kalau semuanya dijelaskan waktunya tidak cukup, ya. Nah, baiklah. Demikian tadi anak-anakku apa yang bisa kita pelajari terkait dengan penggambaran alam akhirat, bagaimana surga itu digambarkan oleh Allah, bagaimana neraka itu digambarkan oleh Allah. Yang perlu kita ingat lagi bahwa semua ini masih berupa penggambaran, masih berupa perumpamaan. Artinya, perumpamaan itu tidak sama persis ya antara yang diserupakan dengan yang diserupai. Tetapi paling tidak itu memberikan gambaran kepada manusia bagaimana sebenarnya alam akhirat, bagaimana sebenarnya surga, bagaimana sebenarnya penggambarannya neraka itu. Dengan adanya penggambaran seperti ini, maka manusia menjadi bisa menggunakan akalnya, menggambarkan, oh ternyata seperti ini penggambarannya surga, ternyata seperti ini penggambaran neraka. Betapa surga itu adalah tempat yang penuh kenikmatan dan betapa neraka itu adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Seperti itu sehingga penggambaran ini adalah agar supaya kita punya apa ya? Punya ya punya apa istilahnya itu? Punya ya punya gambaran bagaimana surga itu dan bagaimana neraka itu. Meskipun sebenarnya nanti surga dan neraka itu tidak sama persis dengan apa yang digambarkan. Sebagaimana tadi yang saya katakan, misalnya kamu cantik seperti Aminah. Misalnya kita melihat Aminah yang sangat cantik, kemudian ada seseorang yang juga cantik, ya kamu sangat cantik seperti Aminah. Apakah sama sih kamu dengan Aminah? Pasti ada sisi-sisi bedanya, tidak sama persis, tetapi ada sisi-sisi bedanya, begitu ya. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi ini jadi Rasulullah bersabda bahwa Allah itu berfirman, ya, a'dattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi Allah berfirman bahwa aku akan menyediakan untuk hambaku yang soleh itu adalah suatu tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan juga tidak pernah didengar oleh telinga dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa penggambaran-penggambaran tadi itu semuanya masih berupa penggambaran. Nanti seperti apa dalam kenyataannya, nanti ketika kita di akhirat, ketika kita sudah berada di surga, itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang belum pernah kita dengar, dan sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hati kita. Berarti yang namanya surga itu sangat-sangat luar biasa, tidak tergambarkan, namun demikian digambarkan di dalam Al-Quran agar kita ini punya bayangan, bisa membayangkan, dan kemudian kita akan berlomba-lomba untuk memohon ampunan Allah, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal soleh agar supaya kita bisa mencapai surga yang kita semuanya harapkan. Ya. Jadi iman kepada yang gaib, surga dan neraka menjadikan kita selalu ingat ketika kita berbuat dan bertindak. Kemudian bagaimana agar tindakan kita selalu bernilai tambah untuk bekal baik kita di akhirat. Kehidupan akhirat adalah tujuan, adapun kehidupan di dunia ini adalah sarananya. Ya, jadi kalian harus selalu camkan itu bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ini adalah sarana untuk kita mencari bekal menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apapun yang kita lakukan semuanya harus didasari dengan keikhlasan, harus didasari untuk mencari ridho Allah. Kita mencari ilmu karena Allah, kita mencari ilmu karena mencari ridho Allah, tidak untuk mencari pekerjaan, ya, tidak untuk mencari jabatan, ya. Semuanya apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wahai mahasiswa, mari jaga salat untuk bekal kita nanti di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amalan yang baik jangan kau tinggalkan, terutama sholat jangan kau abaikan. Selagi masih bisa kau sholat sendiri, jangan sampai nunggu kalian disolati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Anak-anakku, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.